1018 kios 1018 yang kita pakai kios. dulu untuk memindahkan 989 PKL. 989 PKL itu semuanya dipindahkan. Iya, tangkut ke sini semuanya. Prosesnya itu yang pakai makan malam siang. Iya, pagi, yang 54 kali tadi. itu. Iya. Nah, Bapak bilang tadi pedagang kaki lima itu memiliki potensi ekonomi. Ya, ini sekarang kita lihat potensinya menjadi seperti ini. Kalau kita buatin kios, kalau kita siapkan space, kita siapkan ruang untuk mereka menjadi sebuah potensi yang luar biasa. oke. Ini pasarnya bukan hanya orang Solo, Tapi ada seluruh Jawa Tengah, ada sebagian dari Jawa Timur. Tapi ukuran ekonomi itu selalu ada ukurannya. Ya. Ngaruh nggak ke APBD? Yang jelas mereka memberikan kontribusi ke PAD yang tidak sedikit, tidak sedikit. Oke. PAD-nya. Karena setiap hari mereka kita tarik 2.600. Oke. Ini kemarin sudah kita hitung, return on investment dari pasar ini 8,5 tahun sudah balik. Nah, ini menariknya begini, mereka datang ke sini tidak dipaksa, mereka dengan sukarela, dengan konsekuensi mereka membayar setiap bulannya, Setiap harinya 2.600. 2.600. Ya, jadi tidak disuruh membeli kios, Tidak membeli tetapi kios. setiap hari membayar 2.600. 2.600 selama 8,5 Iya. tahun. Sangat-sangat ringan ya. Iya. Nah, ini pedagang kecil, saya tidak bisa. Di bawah dulu asalnya bukan pedagang kecil, PKL, jadi masih di ya? bawah pedagang kecil. Oke. Dan ini kan sebenarnya ekonomi kerakyatan ya. Iya, betul. Dibanding dengan sektor lain misalnya pariwisata gitu, atau apapun lah, pedagang seperti pedagang pasar ini memberikan sumbangan yang signifikan nggak? Iya, di Solo sebelum pasar-pasar ini dibangun, kontribusi ke PAD-nya 7,8. Setelah 7,8. dibangun sekarang 18,2 miliar. Itu baru berapa? 4 tahun. Baru 4 tahun 4 ya? tahun. 18,2 miliar. Padahal hotel hanya 6 miliar. Oke. Terminal hanya 2 miliar. Parkir hanya 1,8 miliar. Reklame hanya 4 miliar. Jadi ulangi lagi bahwa selama 4 tahun kalau misalnya digarap secara serius itu bisa meningkat 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih. 2 kali lipat, ya. 7,8 ke 18,2. Ini ekonomi kerakyatan seperti ini, Iya. pedagang betul, pasar dan betul, seterusnya. betul, ya. betul. Kita tanya siapa pedagang. Ini Bapak pedagang di sini. Ya. Yang mana, Nanti Pak? yang anu aja. Nanti saya anukan yang dulu yang tokohnya di sini. Namanya gitu. Mbah Latif, tapi mungkin sebentar lagi datang. Ini Kita lihat. selain pasar ini, Pak, pedagang kaki lima Bapak katakan relokasi sudah 62%. Kebanyakan mereka Bapak bangunkan Kesana, pasar. sambil jalan. Iya. Bapak bangunkan pasar. Jadi pasar lama dibangun menjadi pasar baru. Oh, yang ini enggak, ini pasar baru total. Oke. Tapi Ini selain dulu lahan, itu, kemudian dibangun dibangun. total. selain itu ada pasar lama yang dibangun. Iya, betul, ada. Dan pihak swastanya berapa banyak yang terlibat? Yang ikut membangun, join dengan Oh, pemerintah? enggak, semuanya dari APBD. Tidak ada yang dari investor, enggak ada. Ada uangnya Pak APBD Pak? Ada, cukup. Bisa, nyatanya selama 5 tahun ini kita bisa bangun 15 pasar. Baru. 15 pasar selama 5 tahun. Ya, Dari APBD? dari APBD. Tanpa swasta? Tanpa swasta, tanpa investor. Karena kalau kita menggunakan investor, Ya. artinya apa? Pedagang nanti bayar masuknya. Betul. Ini masuknya gratis. Nah ini yang kok. kadang jadi polemik di daerah lain barangkali ya. Pembangunan pasar melibatkan swasta. Dan kemudian ada sengketa dan lain sebagainya Ya, karena harga yang mahal. Ya dan lain karena pedagangnya dulu nggak bayar apa-apa, setelah dibangun suruh bayar. Bayar kalau dalam posisi wajar nggak apa-apa, murah nggak apa-apa. Bayarnya mahal gimana? Pasti protes, pasti demo, pasti rame. Kalau 2.600 sih saya juga mau jadi pedagang di sini. 1 hari ya? Satu hari. 8,5 tahun. Ada target selanjutnya? Ya kita selesaikan lah, di Solo ini ada 37 pasar, akan kita selesaikan 5 tahun ke depan ini. Bisa aja bilang begini, ini selama 5 tahun Pak Jokowi tanam budi nih supaya terpilih lagi di periode kedua. Nggak Jadi lah. digampang-gampangin, oh ini 2.600, jangan-jangan di periode kedua nanti naik jadi 100.000 2 minggu misalnya begitu. Nggak, saya ini kan diberi tugas oleh masyarakat ya, saya bekerja gitu aja. Dinilai baik dan tidak baik itu yang memberi nilai adalah
masyarakat. Saya jadi ketawa nih nanyanya. PKL itu objek gusuran buat daerah-daerah lain gitu. Kenapa Bapak berpikir wah PKL ini harus diberdayakan, harus diberikan space dan lain sebagainya? Ya saya melihat bahwa ini mereka tuh saya lihat dari mulai pertama ketemu dengan PKL itu memandang mereka sebagai potensi ekonomi, tapi harus diberi ruang, tapi harus diberi space agar mereka bisa berkembang dan nyatanya bisa. Oke. Pak, di Solo pedagang besar atau investor besar itu berapa besar yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan? Ya banyak, paling banyak 10% lah. Yang lainnya ekonomi kelas bawah seperti ini, ekonomi kerakyatan seperti ini. Karena itu harus diberdayakan. Iya, baik pengrajin batiknya, pengrajin sangkar burungnya, kemudian PKL-nya, pasar tradisionalnya, industri rumah tangganya, industri mikronya banyak sekali. Sekali lagi pertanyaannya bisa seperti ini. Jokowi ini mosok dekat sama PKL, jumlahnya banyak, akar rumput, potensi untuk suara bisa 2 kali. Lah Masa kalau yang memberi perhatian bukan kita, siapa lagi gitu loh. Siapa lagi? Dibiarin aja mereka. Pendekatan yang Bapak lakukan terhadap PKL belajar dari mana, Pak? Karena nggak ada prototip. Ya, di lapangan lah, di lapangan. Asal sering ketemu dengan PKL, asal sering ketemu dengan mereka, ya kita tahu problem mereka apa, masalah mereka apa. Masalahnya pejabat jarang ketemu sama mereka. Nah kalau saya paling di kantor kan hanya 30 menit kantoran. Ya kita bisa ngerti sebenarnya rakyat kesulitannya apa, kesusahannya apa yang harus kita lakukan. Mas, ini salah satu ya? Siap. Di sini. Ini ya, jualan apa, Mas? Saya ekspektasi sepeda motor. Spare part sepeda motor. Aksesoris sepeda motor. Mas siapa namanya? Ferry Setiawan. Mas Ferry. Mas Ferry kenal sama Pak Joko? Bapak wali kota kita, Bapak Jokowi. Waktu mau direlokasi sempat nolak nggak? Mau digusur, sekali. mau digusur. Mau digusur, Mau kita digusur. sempat sekali. Gimana nanti mendatang nasibnya. Kebetulan Pemkot punya inisiatif sendiri, punya wacana sendiri, kita dipindah lebih baik dari yang dulu. Jadi nggak sempat ketemu Satpol PP? Sempat ketemu, sempat bersikeras. Oh gitu. Iya, sempat gusur, mau digusur? Rame. Rame sekali. Pasang spanduk, Terus? pasang spanduk nolak, kemudian hampir berantem. Warga kami menolak direlokasi ke Pasar Semanggi, Kritianoto Harjo. Nggak ada yang mau. Alasannya kenapa? Karena yang di sana udah begitu rame, Pak. Oh gitu. Di Takut sana- kehilangan. Iya, di sana udah 20 tahun, sudah berjalan baik, omsetnya ya juga sudah mapan. Nah, kok kita goyang-goyang ya kan Kalau kita dipindah ada. kan punya was-wasan, wah kalau sepi apa rame kan. itu. Kebetulan tidak di sini lebih baik. Lebih Waktu baik. pertama kali diajak sama Pak Joko, curiga nggak? Ya enggak, Dipindahin nih mau buat apa nanti curiga nggak? enggak. Kan dari Pemkot juga lebih punya wacana lebih baik. Jadi kita maulah kita dipindah. Ya itu udah terakhir. Oke, waktu awal-awalnya penolakannya karena apa? Selain karena jauh. Kan nanti sepi. Takut sepi, Sepi, takut nggak kan laku. udah laku. Di sana udah rame. Di sana sekali. dulu omsetnya berapa? Omsetnya sekitar 1 juta, 2 juta. Per? Sehari. Sekarang di sini 5 juta. sehari. Sehari. Lebih bagus. Lebih Lagi bagus. pula kiosnya gratis sama Bapak Wali Kota. Bayar 2.600 katanya. Iya. Dari distribusi. Ini Itu kios. sama juga gratis dong, Pak. Iya, sama juga enggak. Iya. 2006 dengan 2.600 ya, kios semacam ini dibandingkan yang dulu bagusan yang mana? Bagusan yang ini. Oh Yang kan dulu cuma tuh traktak. hanya Traktak, pakai bambu-bambu iya, gitu. Mas bukan tim suksesnya beliau kan waktu Bukan, periode tapi KL resmi dari sana. Makasih ya, sukses. Tim Sukses. Itu kan biayanya besar, Bapak bilang dari APBD semua. Iya. Trennya sekarang begini Pak, APBD dekat sama rakyat, terus tiba-tiba di belakang hari korupsi.